warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Bogor. Kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Tresia Citra Oktorin dari SDN Cisarua 01. Saya Fahmi Widiana dari SDN Malasari 5. Saya Hafiz Firmanugraha dari SDN Cigudeg 02. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam Pak Hafiz. Waduh, lagi apa ini? Silakan. Lagi ini aja Pak Hafiz, biasa nyicil administrasi pembelajaran. Oh gitu. Mohon maaf ini Pak Fahmi mengganggu waktunya. Silahkan. Ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan sama Pak Fahmi sebelum Pak Fahmi melakukan coaching dengan coachingnya. Oh iya, silahkan. Nah, jadi begini Pak Fahmi, sebelum melakukan coaching, Ya. saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Kemudian pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau Ya. belum? Ya, baik. Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee-nya? Ya, Pak Hafiz. Ya. Dan bagaimana coachee itu merespon dari pertanyaan coach-nya? Ya. Gitu. Ya, siap. Jadi menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan jangan lupa sesuai dengan prinsip coaching diantaranya Ya. proses kreatif, Ya. kemudian kemitraan, dan memaksimalkan potensi. Siap. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Pak Fahmi, Ya. yang pertama, kompetensi apa sih, kompetensi coaching apa sih yang ingin Pak Fahmi kembangkan dari coachingnya? Baik, terima kasih sebelumnya Pak Hafiz ya. Jadi sebelum kita atau saya melaksanakan coaching ini Pak Hafiz, observasi saya dulu nih ya. Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat nanti coaching yaitu kompetensi present, mendengarkan secara aktif, Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot nanti kepada coach saya Pak Hafiz. Oh gitu, oke. Kemudian kompetensi mana yang Pak Fahmi secara spesifik itu ingin diobservasi? Kalau secara spesifik sih saya lebih ke mendengarkan secara aktif, kemudian dengan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oke. Itu mungkin yang akan saya lakukan nanti. Oke, baik. Dan yang ketiga Pak Fahmi, indikator yang bagaimana sih yang diinginkan Pak Fahmi itu dalam proses coaching kali ini? Ya, jadi untuk proses coaching kali ini saya ingin coach saya ini dapat menemukan solusi Pak Hafiz dari permasalahan yang akan kami diskusikan nanti. Jadi bukan saya yang akan memberikan solusi dari masalah itu. Mudah-mudahan si coach saya ini justru yang memberikan solusi dari permasalahan dia sendiri. Begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahmi. Mungkin Baik, Pak. cukup sekian pra-observasi kali ini. Siap. Silahkan Pak Fahmi melanjutkan coachingnya dengan coachingnya. Baik. Terima kasih Pak Fahmi. Sama-sama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam Ibu. Mangga. Sehat Pak Fahmi? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Pak Alhamdulillah Fahmi. kalau sehat Bu. Gimana nih? Ada yang bisa saya bantu Bu? Ada permasalahan nih Pak Fahmi di Waduh, ada kelas. permasalahan. Permasalahannya seperti apa Bu? Siswa itu kurang aktif ya di pas pembelajaran IPA Pak Fahmi. Iya. Siswa kurang aktif dalam pembelajaran IPA Bu ya. Iya Pak Fahmi. Nah, kira-kira menurut Ibu kenapa tuh bisa tidak aktif seperti itu? Mungkin ada beberapa faktor ya. Yang pertama yaitu mungkin media pembelajaran yang saya gunakan kurang menarik. Ya. Terus kurangnya memberikan contoh konkret, karena di sini saya materinya tentang jenis-jenis gaya Pak Fahmi. Oh begitu. Jadi kurang aktifnya nih kalau kita pakai skala 1 sampai 10, kira-kira ada di rentang berapa Bu? Di kelas saya sih untuk pelajaran IPA ini ada di rentang 6 Pak Fahmi. 6 ya. Kira-kira nih jika Ibu ingin meningkatkan hal tersebut, target Ibu sampai berapa tuh? Minimal sih ada di skala 8 Pak Fahmi. Wah, luar biasa. Jadi ada inginnya ada progres kenaikan Bu ya? Iya Pak Fahmi. Iya. Nah, setelah itu kira-kira untuk meningkatkan hal tersebut
menurut Ibu harus bagaimana, Bu? Mungkin sayanya harus menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terus saya harus membawa benda-benda konkret. Terus saya Ya. juga harus mempraktikkan secara langsung, anak-anak disuruh terjun langsung, mempraktikkan tentang jenis-jenis gaya. Ya. Seperti itu. Sejauh ini menurut Ibu ya, kira-kira yang sudah menjadi kekuatan Ibu nih, tapi ternyata belum maksimal, tapi menurut Ibu udah jadi kekuatan Ibu nih dalam pembelajaran. Yang mana tuh, Bu? Yaitu dengan menggunakan media pembelajaran yang menampilkan video yang berupa kartun, tapi Ya. di situ tentang menjelaskan tentang pengertian dari gaya dan juga menjelaskan tentang jenis-jenis gaya sama contoh-contohnya. Padahal mau sudah luar biasa, Bu ya. Iya Pak, menurut Kekuatan yang sudah Ibu miliki, namun ternyata masih saya belum maksimal, Bu ya. Jadi kalau begitu, kira-kira solusi untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana kira-kira? Saya inginnya mungkin saya akan memberikan video pembelajaran yang lebih menarik lagi, di mana durasinya mungkin lebih panjang dengan ya. bahasa yang mudah dimengerti oleh peserta didik. Terus saya juga akan membawa benda-benda konkret dan peserta didik akan mempraktikannya secara langsung. Ya. Seperti itu. Jadi ada perbaikan dari kepenguatan yang sudah Ibu miliki ya. Iya, Pak. Nah, luar biasa, kalau menurut saya itu sudah luar biasa. Kan programnya tadi ada banyak, Bu ya. Iya, Pak. Yang jadi prioritas nih, yang menurut Ibu, wah ini bakal bagus nih untuk meningkatkan minat mereka. Yang mana, Bu? Sepertinya sih untuk meningkatkan keaktifan siswa saya akan membawakan benda-benda konkret lebih iya. banyak lagi seperti bola, kastapel, terus kelereng, paku, seperti itu. Jadi mereka saya akan meminta satu persatu untuk mempraktikkannya, Kak. Ya. Biar mereka tahu tentang jenis-jenis gaya itu seperti itu. Nah, Bu, kita tahu kan ya ketika pembelajaran itu ada saja hambatan yang terjadi. Iya. Di sejauh ini saya yakin ketika skala Ibu tadi ingin ditingkatkan, pasti ada kendalanya, Bu. Kira-kira kendala Ibu sejauh ini apa, Bu ya? Kendalanya itu karena keaktifan siswa. Jadi ketika kita mempraktikkan, Ya. terus kita menampilkan video, masih ada aja anak yang bercanda. Akhirnya mereka tidak mengerti apa yang dijelaskan oleh video Ya. tersebut. Dan ketika guru mempraktikkan ini termasuk jenis gaya magnet, anak masih saja bercanda atau ngobrol dengan Ya. temannya seperti itu. Sifat dasar anak-anak, Bu ya. Iya, Pak. Nah, kira-kira untuk memperbaiki ini, untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, harus bagaimana ya kira-kira kalau menurut Ibu? Saya sih inginnya mudah-mudahan sih dengan saya nanti menampilkan video yang lebih menarik, dengan membawa benda-benda konkret yang lebih banyak, Ya. terus anak akan satu persatu untuk mencoba ke depan. Mungkin dari mencoba satu persatu ke depan, mereka tidak ada waktu untuk mengobrol seperti itu. Nah, selain itu ada nggak nih teman misalnya di sekolah yang kira-kira bisa membantu program Ibu? Karena di kelas 4 ada guru agama dan juga guru bahasa Inggris, saya akan meminta mereka atau berkolaborasi dengan mereka yang bisa membantu saya untuk mencapai tujuannya. Ya, mudah-mudahan kalau begitu saya dukung peningkatan minat belajar mereka dengan kekuatan dan penyelesaian ketika ada kelemahan, dengan tadi berkolaborasi dengan teman sejawat bisa meningkatkan, Bu ya, Iya, bisa Pak. meningkatkan lagi. Nah, tujuan akhirnya, Bu, ini tujuan akhir ya, tujuan akhir yang diharapkan sama Ibu nih, gimana nih tujuan akhirnya? Tujuan kita melakukan coaching hari ini jadi kita mencari solusi dari permasalahannya. Yang pertamanya siswa tidak aktif menjadi aktif, terutama dalam pembelajaran IPA betul, tentang Bu. topik materinya yaitu tentang jenis-jenis gaya, di mana nanti saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih bagus lagi, lebih menarik, dengan membawa benda-benda konkret yang lebih banyak. Mudah-mudahan keaktifan siswanya akan meningkat dan menaik di level yang saya inginkan. Nah, itu kan semua sudah niat baik, Bu ya. Ya, Pak. Kira-kira Ibu mau mulai menerapkannya kapan, Bu? Lebih cepat lebih bagus, Pak. Iya, betul. Karena hari ini saya sudah mengalami permasalahan tadi, saya akan mencobanya besok, Pak. Wah, luar biasa. Nah, untuk mengukur nanti, Bu ya, untuk mengukur kesuksesan dari rencana-rencana kita,
ke depan kira-kira Ibu akan melakukan hal seperti apa nih? Tadi mengukur kesuksesannya, Hmm, saya akan melakukan rubrik penilaian, Ya. saya akan melakukan penilaian, akan memberikan soal, di mana nanti ketika mereka melihat video pembelajaran tentang jenis-jenis gaya, terus mereka mencoba ke depan, saya akan memberikan soal, di mana di situ soalnya berkaitan dengan pengertian dari gaya, terus memberikan contoh dari gaya. Iya. Mungkin dengan mereka bisa menjawab, itu adalah sebuah keberhasilan. Nah, setelah kita berdiskusi panjang lebar Bu ya dari permasalahan Ibu, kira-kira menurut Ibu bagaimana nih tindak lanjut setelah kegiatan coaching kita hari ini? Tindak lanjutnya dari percakapan kita coaching kali ini, saya menjadi tahu solusi apa yang akan saya lakukan, dan saya akan mempraktikkan secara langsung, praktik aksi nyatanya, dan saya akan mempraktikannya besok. Luar biasa. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan, apa yang sudah kita ikhtiarkan dapat berjalan dengan baik sehingga target kita bisa meningkat sesuai dengan harapan. Terima kasih Bapak ya, Iya, mangga, sudah Ibu. membantu saya mencari solusi ya Iya. Pak ya. Sama-sama Ibu. Ya. Mudah-mudahan sukses Bu ya Iya, di Pak. pembelajarannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Mangga wabarakatuh. Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fahmi. Waalaikumsalam Pak Hafid. Alhamdulillah sudah Alhamdulillah. selesai ya tadi Alhamdulillah. proses coaching dengan Ibu Saja. Nah, dari rangkaian praobservasi, kemudian rangkaian coaching, ini mungkin rangkaian terakhir yang Ya. akan kita lakukan, yaitu rangkaian praobservasi Pak Fahmi. Betul Pak. Mungkin sini ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Pak Fahmi. Baik Pak. Nah, Silakan, Pak. yang pertama, bagaimana Pak Fahmi tadi hasil dari coachingnya, apakah sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah proses coaching yang saya lakukan sudah selesai dan sudah memenuhi indikator target yang saya targetkan Pak. Ya, jadi menggali diantaranya menggali solusi dari si coaching sudah, kemudian coaching berjalan sesuai dengan alur cerita juga menurut saya sudah terlaksana. Oke, alhamdulillah. Kemudian apa saja sih yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan, Pak Fahmi? Tadi kan di saya membuat indikator yang ingin tercapaiannya itu coach itu bisa menemukan solusi dari masalah si coach ini, dan alhamdulillah target tersebut tercapai Pak. Target tersebut tercapai. Jadi hasil coaching ini menghasilkan ide-ide baru dari permasalahan yang coach utarakan kepada saya. Begitu Pak. Jadi untuk kali ini alhamdulillah Bapak sudah melakukan proses coaching sesuai alur cerita. Alhamdulillah. Dan yang saya amati juga, mungkin ada beberapa catatan yang saya amati, yaitu hasil observasi berbasis data, yaitu sudah sesuai dengan alur cerita, dan Bapak juga sudah berhasil menanyakan tujuan, dan Bapak sudah mengarahkan coach untuk mencari solusi dari permasalahan yang coach hadapi. Alhamdulillah. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Pak Fahmi, Iya Pak. Ya. untuk kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan Pak Fahmi dalam proses coaching ini? Baik Pak. Ke depan saya ingin lebih mengembangkan proses coaching ini ya untuk menggali permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas, mungkin di teman-teman yang lain, agar permasalahan-permasalahan yang ada itu dapat terselesaikan dengan proses coaching ya, dengan proses coaching yang akan saya lakukan begitu. Oh, terima kasih Pak Fahmi, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan itu demi kemajuan pendidikan yang ada di Baik, Pak. Terima kasih Pak Fahmi. Mangga Pak, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.